Haleluya, kita bersyukur hari ini Bapak Ibu Saudara. Tak terasa kembali kita di minggu yang terakhir di bulan September. Kalau kita renung-renungkan semua karena kebaikan Tuhan, amin. Kita datang hari ini sebagai anak-anak Allah. Dan saya percaya kita semua bebas, merdeka dari segala perbudakan. Coba pandang kanan kirinya, katakan kau anak Allah. Kau bebas dari perbudakan. Dan hari ini kita datang untuk bebas memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Boleh lambaikan tangan yang percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, Bapak Saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kaulah Tuhan kami, Tuhan. Kaulah Raja kami. Kau yang termulia. Oleh karena itu kami datang menyembah Tuhan, memuji, memuliakan Engkau pagi ini ya Tuhan. Nyatalah karya-Mu di tempat ini dengan sempurna. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhan dan Raja kami ya Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku ya, Kaulah Raja ya Tuhan. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari datang dan nyatakan bahwa Dialah Tuhan dan Raja kita, Bapak Ibu Saudara. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di. Kaulah Tuhan kami dan Raja kami.
sembah Kau Tuhan, ku sembah ya, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah ya Yesus Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Dengan sungguh kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Pagi ini kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Bersama-sama membawa penyembahan kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Ku puji, ku muliakan nama. Kami puji, muliakan nama Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu.
Kami bawa rasa syukur kami. Kami bawa korban yang terbaik kepadamu pagi ini. Sebab Kau Allah yang satu-satunya dalam hidup kami. Sebab anugerah-Mu yang menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini semuanya kami membawa hidup kami penyembahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tanggalkan segala beban penghalang apapun itu ya Tuhan. Sebab kami mau mempersembahkan yang terbaik hanya kepada-Mu. Haleluya ya Allah ya Tuhan. Haleluya ya Ratakalabaya Syaralaya Takaralabaya Santakaralaya Syaralaya Takaralabaya Santakarabaya Syaralaya Takaralabaya Santakaralabaya Sekatalaya Allah Oyalaya Takalabaya Sikatakaralaya. Hanya Kau yang layak terima kemuliaan, pujian penyembahan-Mu kami hanya bagi-Mu. Yaralaya Takaralabaya Syaralaya Takaralabaya Santakaralaya. Haleluya Yaralaya Syaralaya Takaralabaya Syaralaya Takaralabaya Santakaralaya. Haleluya Haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Syaralaya Takaralabaya Sikatakaralabaya Uyatakalaya Santakalabaya Sikatakaralaya Yerebaya Sikadabaya Laya Takalabaya Syaralaya Sikatakaralaya Takabaya Uyatakaya Sakatakarala. Haleluya. Kau Allah yang besar ya Tuhan. Kau Allah yang besar dengan segala anugerah-Mu. Penuh kasih bagi setiap umat-Mu, bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu hanya Kau. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu haleluya. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Saya undang semuanya boleh bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi
kasih Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang mulia. Dan Kau Allah yang besar satu-satunya dalam hidup kami. Tiada yang lainnya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur sebagai anak-anak Allah hari ini. Ada waktu bagi kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah melalui itu pun adalah satu bentuk rasa syukur kami sebagai anak-anak Tuhan yang memuji Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, dipermuliakanlah Engkau. Dan biarlah hidup kami senantiasa memilih, menyembah dan memuji Allah Bapa kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Allah kita. Dan hari ini kita hadir sebagai anak-anak Allah. Amin. Lepaskan segala beban, penghalang apapun, kita berikan pujian yang terbaik kepada Allah kita. Sebab Yesus Bapa kita pilihanku. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, yang rela dengan kasih-Nya turun ke dunia untuk kami Tuhan. Amin. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Haleluya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang tak bukankah hatimu
sama-sama kita nyatakan komitmen kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hati. Amin Tuhan. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah milik. Tak mau hidup bagi dunia ini. Amin Tuhan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hati-Mu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah pilihanku. Kaulah pilihan kami ya Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saya rindu kita salam kanan kiri kita. Kita nyatakan komitmen kita sesuai lirik lagu tadi. Saya mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sudah semua ya berkomitmen. Haleluya. Masih ada yang belum Bapak Ibu Saudara? Sudah semua. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya benar Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Yang hidup kami harusnya hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan kami tidak mau berkomitmen dengan dunia, tapi kami mau berkomitmen dengan Engkau ya Allah. Maka oleh karena itu Tuhan Roh Kudus menolong kami. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran. Amin. Agar ku tidak tersesat mengikuti. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
musik mengiringi kita. Saya undang kita semua boleh merenungkan dan berdoa secara pribadi bahwa sebagai anak-anak Allah kita butuh tuntunan Tuhan. Mari nyatakan keterbukaanmu di hadapan Tuhan. Nyatakan kerinduanmu untuk terus dipimpin Tuhan. Dan keterbukaanmu juga jikalau ada penghalang apapun itu, mari kita nyatakan kepada Tuhan. Allah kita Allah penuh kasih, Bapak Ibu Saudara. Mari berdoa kepada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Benar Tuhan. Mari Tuhan, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Amin. Agar ku tidak tersesat mengikuti. Sekali lagi kita nyatakan, peganglah tangan kami. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Tuntunlah kami, bawalah kami ya Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kuduslah ajaib Kau Tuhan. Nama yang memberi kami kemenangan adalah Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas kemenangan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh berhimpun di bait-Mu untuk membawa puji-pujian dan penyembahan kami. Kiranya semua itu boleh menjadi dupa yang harum bagi-Mu Bapa.
Kami bersyukur Tuhan. Tuhan beri kami kesempatan untuk datang menghampiri tahta-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini kami dipuaskan, dikenyangkan oleh firman. Olehnya Bapa urapi firman-Mu agar kami boleh merasakan jamahannya. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi jemaat Tuhan yang mendengarnya. Sehingga firman itu menjadi jawaban bagi setiap kami. Karena firman-Mu itu Bapa yang kami rindukan senantiasa. Terima kasih Bapa Allah Roh Kudus. Ambil alih pelayanan ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Adalah satu sukacita bagi kita boleh kembali duduk bersama-sama saudara seiman untuk merasakan lawatan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi ini adalah gaya hidup anak-anak Allah. Di dalam pembacaan kita nanti, di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 17, saya bacakan demikian. Kita perhatikan dalam Alkitab kita. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Dalam tema khotbah yang saya sampaikan dalam pembacaan ayat kita ini, kita akan menyadari beberapa hal gaya hidup anak-anak Allah itu seperti apa. Identitas anak-anak Allah itu seperti apa. Maka saya katakan anak-anak Allah. Saya penekanannya kepada bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Semua kita anak-anak Allah. Amin. Tapi masalahnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lebih menyadari fakta bahwa kita anak orang tua kita. Iman berkata kita anak Allah, tapi fakta mengatakan kita anak orang tua kita. Jujur lebih sering kita hayati, lebih sering kita percayai bahwa kita adalah anak bapak kita. Itu fakta. Bahwa iman mengatakan kita anak Allah. Seharusnya iman mengalahkan fakta. Kalau kita menyadari, hanya menyadari bahwa kita anak orang tua kita, saya faktanya anaknya Pak Sembiring. Maka saya tidak punya sesuatu yang membuat saya punya kebanggaan. Karena faktanya bapak saya tinggal di desa jauh di sana asalnya. Tidak punya keahlian, tidak punya jabatan. Maka saya merasa saya hanya anak orang kecil. Fakta. Mending kalau bapaknya minimal lurah, bupati, wali kota, satu kebanggaan harga diri. Tapi bagaimana kita kalau kita lahir dari orang tua yang tidak punya sesuatu?
Dan itulah yang lebih kita percayai dalam diri kita. Itu fakta kita bilang. Bahwa firman Allah berkata kita adalah anak-anak Allah. Dan itu belum meresap dalam hidup kita. Maka kita seringkali tidak mengalami kemenangan. Itu fakta. Banyak kelemahan. Kegagalan orang-orang Kristen. Dia lebih percaya anak duniawinya, anak biologisnya, daripada fakta bahwa dia adalah anak-anak Allah. Jadi kita tidak mengetahui bahwa sesungguhnya kita punya hak istimewa di dalam Tuhan. Karena kita lebih mempercayai kita adalah fakta anaknya Pak Panjaitan, anaknya Pak Sembiring, anaknya Pak Aritonang. Tapi bukan satu kesadaran bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita menyadari bahwa kita anak-anak Allah, ini statement saya, maka sesungguhnya masalah tidak ada menjadi masalah. Masalah bukan masalah. Kalau kita sudah menyadari kita ada anak-anak Allah, semua masalah beres. Tapi itu proses bagaimana kita menyadari bahwa kita sesungguhnya anak-anak Allah. Oke, kita lanjut masuk. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ini dia statementnya. Pertanyaannya, bagaimana kita dipimpin Roh Allah? Pertama, menjadikan firman Allah sebagai penuntun hidup kita. Amin. Firman Allah yang menuntun. Bukan berarti nasihat orang-orang bijak semua kita tutup mata, enggak. Tapi yang pasti, kalau firman Allah sebagai penuntun, kita tidak akan kesasar. Kita tidak akan salah arah. Itu yang pertama, jadikan firman Allah sebagai penuntun hidup kita. Mazmur 119 ayat 105, indah sekali Mazmur ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sudah pasti kita tidak akan tersandung kalau ada pelita di jalan yang kita lalui. Tidak akan salah arah. Karena begitu banyak persimpangan yang menawarkan alternatif. Kalau firman Allah menjadi pelita dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di desa, karena saya asalnya juga orang desa. Di desa kami dulu tidak ada listrik. Untuk berkunjung dari satu desa ke desa lain, kalau kegiatannya itu malam, harus pakai obor. Generasi muda masih tahu obor? Obor itu dari bambu, kira-kira seperti bambunya lemang, agak kecil panjang, diisi minyak tanah, disumbat sumbunya pakai sabut atau kain yang sudah usang. Itulah sebagai penuntun jalan dari satu desa ke desa lain. Sekali diisi minyaknya bisa tahan sampai ke tujuan. Berjalan 5 atau mungkin 10 kilometer. Dengan pelita itu dia tahu persimpangan mana yang harus dijalani. Dan dia tidak akan terantuk jalannya. Makanya Mazmur ini mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita anak-anak Tuhan tidak akan tersandung, tidak akan salah arah. Kalau firman Allah itu yang menjadi penuntun jalan kita. Amin. Ayat 14 ini tadi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kalau kita balik ini, semua anak-anak Allah dipimpin Roh Allah. Supaya sama maknanya. Semua anak-anak Allah, kita
dipimpin oleh Roh Allah, yaitu firman Allah. Marilah kita jadikan firman Allah sebagai penuntun dalam hidup kita. Haleluya. Berikutnya, bagaimana kita dipimpin oleh Roh Allah? Kita harus rela mempersembahkan hidup kita. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenaan. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenaan, tentu kita menuruti firman-Nya. Tentu kita menuruti tuntunannya. Bukan tubuh ini saja, tapi hati tentunya. Semua bagian dalamnya, hatinya, diserahkan. Bukan casingnya yang kita serahkan, tapi chipnya yang menentukan isinya. Tubuh dalam hati, seluruh kehidupan kita, kita serahkan untuk Tuhan. Itulah kalau kita siap dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai tanda kita adalah anak-anak Allah. Lanjut, saya cepat-cepat aja. Bagaimana kita dipimpin oleh Roh Allah? Dengan mendengar suaranya. Aku berdoa supaya Ia, Tuhan, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Efesus 3 ayat 16. Lupa mereka menulisnya. Efesus 3 ayat 16. Meneguhkan kami oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Artinya Tuhan beracara di dalam batin kita. Hati nurani. Makanya ada orang berkata begini, hati nurani tidak bisa bohong. Gak bisa disuap. Karena ada Roh Allah di sini. Dengarkanlah suara hatimu. Jangan lawan. Mungkin otak kita berkata ini lebih untung, enggaknya apa-apa. Enggak ada resiko bagi orang lain, enggak ada yang dirugikan terhadap satu perbuatan. Tapi coba cek. Di sini dia, Roh Kudus akan berkata melalui batinmu, melalui rohmu. Jangan aku. Itu sinyalnya, jangan aku. Dia berbicara melalui batin kita. Masalahnya seringkali kita lawan juga. Sudah ada di sini katakan jangan, jangan, jangan. Tapi kita lawan. Berikutnya juga terus dia berkata jangan. Dalam kasus lain juga dia berkata jangan. Tapi seringkali kalau kita lawan, lama-lama sinyal itu makin redup. Tak ada lagi penuntun. Sehingga orang sudah berani berbuat sesuatu. Karena sepertinya sudah mati hati nuraninya. Maka jangan coba berkali-kali melawan hati nurani. Lakukan. Itu cara Tuhan memimpin kita. Berdoalah. Karena itulah yang dikatakan Paulus. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Haleluya. Itulah caranya kita mendengar suara Roh. Kita menuntun, Tuhan menuntun kita untuk berjalan sesuai dengan Roh. Anak Allah itu selalu dipimpin oleh Roh Allah. Kita lanjut ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
Di ayat 15 ini kita mendapat beberapa poin yang penting. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Pertama-tama kita tidak lagi mengalami ketakutan. Terutama ketakutan yang tidak realistis. Tapi justru manusia lebih banyak ditakuti oleh hal-hal yang tidak realistis. Dan sumber yang dia takuti itu hanya ilusi. Dan kebanyakan apa yang ditakuti tidak terbukti. Itulah ketakutan yang tidak realistis. Kalau yang realistis wajar kita takut dan kita menghindar. Kampung kami sudah dikosongkan, tinggal sejarah karena erupsi Gunung Sinabung. Kenapa berani meninggalkan aset, rumah, ladang semua? Itu adalah ketakutan yang realistis. Kena bencana. Tapi banyak kali umat manusia ini yang ditakuti hal-hal yang tidak realistis. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Selama kita masih ada dalam roh perbudakan, isinya adalah ketakutan demi ketakutan. Dunia ini penuh ketakutan. Ketakutannya hal-hal yang tidak realistis. Apa yang kami makan besok? Apa yang kami pakai? Itu ketakutan umat sejak zamannya Tuhan Yesus. Maka Injil Matius mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tapi faktanya kita masih terus banyak ketakutan hal-hal seperti ini. Kalau harga-harga naik, mulai khawatir. Besok makan apa? Semua harga-harga naik. Tak bisa lagi ganti pakaian nih tahun baru ini, Natal ini. Tak terbeli lagi. Ketakutan-ketakutan yang tidak realistis. Apalagi ibu-ibu, hari-hari terakhir ini harga beras naik, sedikit mulai khawatir. Betul ibu? Halo? Jangan fakta yang dipegang, iman. Jangan khawatir, kata firman Tuhan ini. Kalau naik beras, naikkan juga imanmu. Jangan naik beras, imannya turun. Itu terbalik. Makin besar khawatirnya. Kekhawatiran masa depan, itu yang lebih mendominasi manusia. Ironisnya, ketakutan tentang akhirat hampir tidak dipikirkan. Inilah manusia. Jarang orang merenungkan dia takut akan neraka. Walaupun dikhotbahkan berkali-kali. Tapi lebih yang dia pikirkan, dia takut selama di dunia ini nggak bisa makan, nggak bisa minum. Inilah ketakutan. Usaha lagi sulit. Udah berapa hari nggak BD, itu kata yang pedagang. Gaji nggak naik-naik, kata pegawai. Harga pertanian kami nggak naik-naik, pupuk naik. Semua kalangan dihantui oleh ketakutan, kekhawatiran. Bagi mereka yang seolah-olah, katakan seolah-olah ya, bagi mereka yang sudah mempunyai satu deposit lah umpamanya. Dengan berjalannya situasi ekonomi, lama-lama deposito saya akan habis kalau nggak ditambah lagi. Berapa lama lah ini? Dia pun khawatir.
Padahal sudah ada depositnya. Dia pegang falsafah dunia. Gunung pun kalau dikoreki terus lama-lama rata juga katanya. Padahal masih aman depositnya. Dia mulai khawatir kalau nggak bisa ditambah dan ditambah, top up terus. Mereka yang konglomerat pun khawatir. Takut, jangan-jangan turun peringkatnya. Oh dulu dia orang terkaya nomor 20 umpamanya. Jangan-jangan nanti turun ke 30. Takut juga dia. Bagaimana mempertahankan hidup? Inilah orang-orang yang ada di dalam roh perbudakan. Diperbudak oleh dunia. Sehingga orang terus berpacu mengejar aset. Tak pernah puas. Dia tidak pernah sebetulnya memikirkan akhirat yang lebih dia khawatirkan di dunia yang fana. Itu kata firman Tuhan ini, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kalau kita sudah menjadi anak Allah, sesungguhnya secara iman kita sudah dipelihara oleh Allah. Amin. Siapa percaya? Amin. Oleh roh itu kita diangkat menjadi anak. Bukan lagi tinggal di dalam roh perbudakan. Ini harus kita pahami. Saudara dan saya sudah diangkat. Sudah dilepaskan dari roh perbudakan. Oleh roh itu kita diangkat menjadi anak. Diadopsi. Diangkat menjadi anak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mungkin di family kita atau kita yang ada di sini bisa lebih memahami. Kenapa satu keluarga ingin mengadopsi satu anak? Saya bisa pastikan dalam pikirannya dia ingin mengasihi anak itu. Betul? Betul? Dia tahu di dalam keluarganya masa depan anak itu pasti lebih baik dari orang tuanya yang sebelumnya. Kalau lebih susah dia tidak akan mau. Gak ada orang tua seperti itu. Pasti dia membuat satu program. Masa depan anak ini pasti lebih baik. Kupersiapkan masa depannya. Dibandingkan kondisi dia sebelumnya. Itulah yang ada di hati Allah. Posisi kita sebelumnya, semua kita. Mazmur 51. Daud mengakui, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi kita semua telah diperanakkan dalam dosa. Dalam kandungan pun kita sudah berdosa. Karena kita ada di dalam satu lingkungan yang dosa. Di dalam dosa. Aku dikandung ibuku katanya. Kita dilahirkan di dalam dosa. Tuhan ambil, kita diadopsi. Karena Tuhan tahu. Di dalam Dia hidup kita jauh lebih baik. Di dalam Tuhan hidup kita dijamin. Di dalam Dia masa depan kita dijamin. Oleh rohnya kita diangkat menjadi anak. Amin. Kalau begitu apa yang kita khawatirkan? Seharusnya tidak ada lagi. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anaknya. Dia bertanggung jawab atas masa depan kita. Dia bertanggung jawab atas kebutuhan kita. Dia bertanggung jawab atas keamanan kita. Sayangnya, pernahkah kita renungkan itu? Bahwa Allah sudah mengangkat kita menjadi anaknya. Dan kita adalah anak Allah. Secara sah.
Kita lihat satu ayat yang lebih meneguhkan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Boleh ditampilkan? 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Dua rasul menegaskan kita, anak Allah, Paulus dan Yohanes. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Lihatlah bro, Pak Panjaitan, betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan ditegaskan, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dua rasul menegaskan itu. Jadi jika kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita tidak takut lagi. Amin. Karena kita dipelihara, dijaga, masa depan kita di dalam tangan Tuhan. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Malaikat tidak boleh menyebut Allah itu Bapanya. Kita diizinkan menyebut Dia Bapa. Ini adalah satu gambaran bagaimana akrabnya hubungan kita dengan Bapa. Harus akrab. Kalau seorang anak tidak akrab dengan bapaknya, ada sesuatu yang salah dalam hubungannya. Kalau tidak akrab, berarti ada sesuatu yang salah dalam komunikasinya. Anak harus akrab, intim dengan bapaknya. Ya Aba, ya Bapa. Ada satu kisah tentang anjing kecil, suatu ilustrasi. Anjing kecil berjalan-jalan di dalam ladang tuannya, tanpa sengaja dia mendekati kandang kuda. Ini cerita ya. Kuda bilang sama anjing kecil, kamu gak ada gunanya bagi tuanmu. Akulah yang paling disayang, karena aku bisa mengangkat beban yang berat, mengangkat kebutuhan tuanku. Pasti dia sayang sama aku. Sapi protes, tidak. Akulah yang paling disayang, karena aku memberikan susu untuk seluruh keluarga tuanku. Aku juga yuk, kata ayam. Aku pun kasih telurku untuk puding anak-anak mereka. Semua menunjukkan jasanya. Enggak, aku, kata domba, buluku digunting. Mereka tidak kedinginan lagi pada musim dingin. Anjing kecilnya merasa kecil hati. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Angkat beban ya enggak mungkin. Tidak ada yang bisa aku persembahkan. Dia kecil hati dan dia merenung. Dia dinasehati oleh anjing yang tua. Jadilah dirimu. Jangan kau menyalahkan dirimu terhadap sesuatu yang tidak bisa kau lakukan. Lakukanlah apa yang kau bisa. Asal dengan tulus. Begitulah nasihatnya. Akhirnya si anjing kecil ini menyadari apa yang dia bisa lakukan. Esoknya ketika tuannya pulang dari ladang, anjing kecil ini lari menyongsong tuannya. Dia jilati kaki tuannya. Dia meloncat-loncat seolah minta digendong. Dia lari-lari, loncat-loncat, dia kejar lagi. Dia ciumi tangan tuannya. Tuannya bilang, sekalipun aku capek dari ladang, ternyata kau juga yang tahu menghibur aku. Jadi sukacitaku.
ternyata kaulah yang paling mengerti aku, yang menyenangkan hatiku. Apa yang kita dapat dari pelajaran ini? Ternyata akrab dengan Bapa itu yang paling dia rindukan. Proskuneo itu adalah kata yang dipakai untuk penyembahan. Seperti anjing menjilat tangan tuannya. Itu dipakai menjadi kata penyembahan. Proskuneo. Seperti anjing tangan tuannya. Mencium dari dekat. Itulah kerinduan Tuhan. Adalah baik seperti kuda. Artinya kita boleh bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan. Adalah baik bagi sapi mempersembahkan apa yang dia miliki untuk tuannya. Adalah baik bagi domba sebagian dari tubuhnya dia korbankan untuk tuannya. Tapi lebih daripada itu yang Tuhan rindukan adalah siapa yang merindukan hadirat tuannya. Siapa yang merindukan dan terus bersekutu dengan tuannya. Itulah puncak sukacita Tuhan. Adakah kita sudah hidup seperti anjing kecil ini? Senantiasa rindu akan tuannya. Senantiasa ingin dekat menciumi kaki tuannya. Seorang anak pasti akrab dengan bapaknya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Itulah karakter anak-anak Allah. Hidup dipimpin oleh Roh Allah. Tidak ada takut lagi. Bersandar penuh kepada Bapaknya. Akrab dengan Sang Bapa dalam pujian dan penyembahan. Jikalau kita sudah akrab dengan Bapa, seperti saya katakan, Bapa pasti bertanggung jawab. Bapa pasti mengerti apa yang kita butuhkan. Bapa sudah sediakan sebelum kita meminta. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah muncul di dalam hati. Semua itu disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Pegang ayat-ayat firman Tuhan itu. Membuat kita bergairah dalam hidup. Membuat kita semangat. Apapun situasi yang ada di dunia itu fakta. Iman mengalahkan semuanya. Pegang firman Tuhan. Itulah sifat kecil, sifat anjing kecil ini. Ternyata itu lebih menyenangkan Bapa kita. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu, Roh Kudus itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Gaya hidup anak Allah itu yang berikutnya adalah bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bersaksi bagaimana Tuhan menolong kita. Bersaksi bagaimana Tuhan memberi jalan keluar ketika masalah yang sulit sekalipun. Itu yang perlu kita saksikan. Supaya orang lain juga datang kepada Tuhan. Bersaksi adalah gaya hidup. Amin. Bukan hanya bersaksi tentang keberhasilan. Itu bagus.
Kalau dagangannya laris, investasinya terus bertambah-tambah, boleh aja disaksikan. Tapi juga kita boleh bersaksi ketika masalah yang sedang begitu berat, tapi ternyata Tuhan beri kita kesanggupan untuk melewatinya. Mengalami masalah yang begitu sulit, tapi Tuhan beri jalan keluar. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Itu pun perlu disaksikan. Gaya hidup anak Allah itu bersaksi bahwa kita anak-anak Allah. Dalam situasi yang sudah begitu lama sulit, ternyata kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak Allah itu bisa berbeda, harus tampil beda, karena Tuhan yang menyertai. Harus tampil beda. Sekalipun orang semua mengeluh situasi, tapi anak-anak Tuhan boleh tetap bersukacita. Itu yang kita persaksikan. Haleluya. Ayat 17. Ayat yang terakhir. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Kebenaran yang lain yang kita harus yakini dan percayai. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Secara fakta, sekali lagi saya katakan secara fakta, barangkali tidak seberapa yang diwariskan orang tua kepada kita. Barangkali bahkan tidak ada yang diwariskan orang tua kepada kita. Tapi iman harus berkata, dunia ini milik Tuhan. Jikalau kamu anak, saya anak, sesungguhnya tak terbatas warisan yang kita terima. Bukan hanya di sini, warisan yang lebih lagi, yang lebih penting, surga menjadi milik kita. Kenapa kita bisa berani berkata begitu? Karena kita anak. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kata anak dalam kalimat ini sudah mengacu kepada yang dewasa, bukan anak kecil. Huios dalam bahasa Yunani, anak yang sudah dewasa. Kalau di dalam 1 Yohanes tadi, secara hukum kita sudah diangkat menjadi anak. Tapi di dalam ayat ini sudah lebih jelas kita adalah anak yang dewasa. Itu yang mendapat waris. Kalau anak kecil belum dipercaya menjadi ahli waris, belum bisa mengelola, maka kita harus dewasa. Amin. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa supaya kita berhak menjadi ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Hanya orang dewasa yang sanggup menderita, anak-anak tidak sanggup. Hanya orang dewasa yang sanggup menderita mengikut Tuhan. Dewasa di dalam iman tidak akan menyangkal Tuhan sekalipun dia berhadapkan dengan kematian. Orang-orang komunis di sana kalau bertobat, nyawa taruhannya. Tapi sekali ikut Tuhan,
tetap ikut Tuhan. Kita menderita bersama Dia untuk bersaksi, untuk melayani. Boleh jadi kita mengalami satu penderitaan secara fisik, secara perasaan. Menderita karena nama Yesus. Ketika kita bersaksi melayani Tuhan. Kalau kita sudah didewasakan dalam iman, kita sanggup. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Endingnya, hak anak-anak Allah itu. Setelah mengalami semua proses tahap demi tahap, kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Itu goalnya. Kita hidup dipimpin oleh Roh itu tidak enak. Itu kadang-kadang mengalami satu perjuangan. Berjuang melawan keinginan daging. Hidup dipimpin Roh itu tidak enak karena itu selalu bertentangan dengan keinginan mata. Hidup dipimpin oleh Roh itu memerlukan satu pergumulan terus-menerus. Karena kedagingan itu selalu merongrong.